Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, satu kebahagiaan ya, kalau dalam berkeluarga, bahagianya orang tua adalah ketika dia bertemu dengan orang yang dicintai. Kalau orang tua tentunya bahagia ketika melihat anaknya pulang, anaknya di samping, seperti itulah. Bisa kumpul bareng, makan rak makan, yang penting kumpul. Makan gak makan yang penting kumpul. Tapi kalau bisa saat kumpul juga ada makan-makannya juga. Itu kan bahagia. Kemudian ketika misalkan anaknya mudik, putranya mudik kembali ke kampung halaman, perjalanan 9 jam, darat, laut, dan juga udara. Maka ketika melihat anaknya datang dengan selamat, itu kebahagiaan. Itu adalah kebahagiaan. Termasuk juga adalah ketika mengharapkan kehadiran orang yang dicintai. Katakanlah seorang tua ketika beliau sakit, diajak untuk periksa kemudian tidak mau, diajak untuk ke rumah sakit gak mau, didatangkan dokter ke rumah juga tidak mau. Tapi ketika ditelepon sama anaknya, Pak, saya akan pulang, itu kemudian terus ada ceria, ada keceriaan. Orang tua demikian. Ketika kemudian sudah nyampe di rumah, anaknya sampai di rumah, maka bapaknya yang semula kemudian berbaring di kasur kemudian bangkit dan menyambut anaknya, padahal 3 hari tidak bisa bangkit dan tidak bisa duduk di atas kasur. Jadi kemudian senang karena melihat anaknya datang. Artinya ngobrol dengan anaknya. Dalam 5-10 menit kemudian itu sudah bisa berdiri lagi, beraktivitas. Bisa beraktivitas sebagaimana selayaknya orang sehat ketemu dengan anaknya. Satu kebahagiaan. Bapak Ibu, inilah kemudian kebahagiaan yang bersifat duniawi. Kebahagiaan duniawi adalah Allah berikan dan tunjukkan di dunia. Apakah kebahagiaan itu menjadi kebahagiaan yang final? Tidak, itu bukan kebahagiaan yang final. Masih ada kebahagiaan yang lebih membahagiakan lagi. Adalah ketika menerima catatan amal kita masing-masing dengan tangan kita. Itu kebahagiaan di atas kebahagiaan. Karena menjadi awal kebahagiaan sempurna di mana Allah akan menyempurnakan balasan dan juga pahala itu setelah menerima catatan amal nanti di hari akhir. Nah, malam kali ini kita akan membahas itu. Malam kali ini kita akan melihat bagaimana ekspresi kebahagiaan kita insyaallah yang di akhirat nanti akan menerima catatan amal perbuatan kita dengan tangan kita masing-masing ya. Adalah kita mulai dari ayat yang ke-6, masih dengan surah Al-Insyiqaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal insanu, wahai manusia. Al-insan di sini kemudian bersifat semua manusia, ada alif lam. Al namanya al-jins, semua jenis manusia, laki perempuan, tua muda, dari negara manapun masuk di sana. Innaka, sesungguhnya engkau, kadihun, bekerja keras, ila rabbika, menuju Tuhanmu, pertemuan dengan Tuhanmu, kadhan, dengan usaha yang kuat, famulaqihi, maka pasti engkau akan menemuinya. Jadi ini adalah bagi orang yang kita yang beriman kepada Allah, kita bersungguh-sungguh ingin bertemu dengan Allah. Sebagai salah satu nikmat besar di akhirat nanti adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Zat yang kemudian selama ini kita sembah, selama ini kita mintakan pertolongan, kita mintakan doa, kita mintakan semuanya kepadanya, kita akan menemuinya dengan sebenar-benarnya. Dan Allah hanya mau bertemu dengan ahlul jannah. Jadi kalau kemudian kepada ahlun nar ngelirik pun enggak kemudian enggak tertarik, karena mereka ingkar.
Maka jamaah rahimakumullah, manusia di dunia ini baik disadari maupun tidak sedang dalam perjalanan menuju Allah. Bertambahnya hari, bertambahnya minggu, bulan, bahkan tahun, itu semakin kita menuju kepada Allah. Jadi kalau ada yang milad, ulang tahun, itu kan kemudian satu berkurang jatah usianya, ya kan? Yang kedua semakin dekat dengan kematiannya. Kemudian semakin dekat menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Maka di saat kemudian kita bertambah hari, bertambah bulan, bertambah tahun, akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap manusia, al-insan, ini kemudian pasti akan menerima balasan perbuatannya. Apakah perbuatan itu baik, apakah perbuatan itu buruk, akan dapat masing-masing. Nah, jamaah rahimakumullah, kita sadar di dalam tubuh al-insan, manusia ini kan ada an-nafsu, yang kemudian sekalipun Ramadan sudah lewat, sudah ada 1 bulan kita dari Ramadan, sudah Syawal pun kemudian sudah, sekarang masuk Zulqa'dah, sudah berbuat dosa atau belum? Alhamdulillah, nek tandanya senyum berarti menikmati hidup gitu. Jadi menikmati hidup. Artinya kita sendiri kadang ada merasa tersinggung dengan ucapan, itu kita selesaikan. Masih dengan spirit untuk meminta ampunan pada Allah, spirit untuk meminta bimbingan pada Allah. Sebagaimana di bulan Ramadan kita minta bimbingan, di bulan Zulqa'dah juga minta bimbingan kepada Allah. Di sini dikatakan bahwa ya ayyuhal insan wal muradu bihi al jinsul ladzi yashmalul mu'min wal kafir. Baik manusia itu beriman atau kafir, semua dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhal insan, wahai manusia. Innaka amilun fi hadil hayati wa mujahid. Kita kan selama di dunia ada yang bekerja keras, ada yang ngoyo, ada yang ngoyo pindu. Dadi ini napa nek ngoyo pindu? Ngoyo-ngoyo. Kemudian ada yang bekerja keras. Jadi, neng itu semuanya ini mujidun fi amalik, yang bersungguh-sungguh dalam beraktivitas, ada yang all out, ada yang kemudian sampai siang jadi malam, malam jadi siang, kebolak-balik kerjanya. Semua itu akan Allah perlihatkan amal perbuatannya. Yang perlu kita hati-hati adalah amalan yang dilakukan dalam ketersendirian ketika tidak ada orang yang melihat, dan bisa jadi itu adalah tampilan kita yang sebenarnya, tampilan diri kita yang sebenarnya. Kalau di saat dengan orang lain, kita kemudian bisa memposisikan baik karena kumpul dengan orang-orang baik. Di saat kemudian jauh dari orang-orang baik, apakah masih kuat menjadi orang baik sendirian? Itu. Di saat kemudian kita sepi, tidak ada yang melihat, tidak ada yang kemudian memantau, apakah kemudian masih komit menjadi orang yang baik? Itu ujiannya. Nah, semuanya akan diberi balasan. Apakah kemudian juga wa masiru sa'ika wa amalika ila rabbik? Semua akan menuju kepada Allah. Sebagaimana yang kita baca dalam doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah lah kita akan dikumpulkan. Nah itu. Jadi awal kita beraktivitas sudah diingatkan, wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah lah kita nanti akan dikumpulkan. Maka aktivitas kita seyogyanya adalah aktivitas yang tidak memperberat hisab. Dihisab lama itu nisful azab, bagian daripada azab. Karena banyak pertanyaan yang harus dipertanggungjawabkan. Maka perilaku kita adalah perilaku yang kemudian nanti meringankan hisab, tapi memperberat timbangan kebaikan. Au ila liqa'i bil maut. Jadi usaha kita bergantinya waktu itu semakin dekat dengan kematian. Wa innaka satulqa ma amilta min khairin aw syarrin. Jadi setiap kita pasti akan ketemu dengan apa yang telah kita lakukan. Jika yang dilakukan kita adalah kebaikan, maka kita akan bertemu dengan kebaikan yang kita lakukan. Jika seseorang itu melakukan keburukan, dia akan bertemu dengan keburukannya. Ya kan, kalau kita lihat di dalam surah Al-Isra ayat yang kemudian yang ke-7, surat yang ke-17, kita lihat di sini yang sering kita baca, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika berbuat baik berarti kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri, kan kembali pada dirinya. Wa in asatum falaha, jika kamu berbuat jahat, kerugian dari kejahatan itu kembali pada dirimu sendiri. Jadi sehingga ketika ada orang yang berbuat jahat, kemudian kita lihat
enak ya dia berbuat jahat kok merasa nyaman-nyaman saja, itu jangan tertarik. Itu adalah promo yang menjebak itu adalah promosi yang menjebak. Kemudian maka jangan iri dengan orang yang bermaksiat tapi dia merasa nyaman, enak ya maksiatnya dia ya. Jangan sampai kemudian tertipu, jangan sampai tertipu. Jamaah rahimakumullah. Aw saufa talqi rabbaka bi amalika, kamu akan bertemu dengan Tuhanmu. Tidak ada kemudian orang yang pernah hidup di dunia, apalagi sampai balik, kita ini sudah melewati masa balik, kemudian ketika dibangkitkan oleh Allah lepas, gak kelihatan. Ini si fulan mana ya, gak kelihatan. Oh mungkin dia terlewat gak dibangkitkan Allah. Tidak mungkin. Kalau misalkan ada demikian itu tidak mungkin. Gak ada kemudian orang terlewat tidak dibangkitkan oleh Allah. Dicari-cari gak ada, dia ternyata gak ada. Di kumpulan sana gak ada, di sini gak ada. Apa dia terlewat gak dibangkitkan ya? Lah kok enak gak dibangkitkan? Kalau gak dibangkitkan itu enak apa buatan Bapak Ibu? Tidak dibangkitkan di hari akhir itu enak atau enggak sih? Bagi orang yang beriman akan Allah penuhkan balasan dari keimanan itu. Maka kemudian orang beriman kemudian berharap bisa bertemu dengan Allah karena Allah akan penuhkan balasannya. Bagi orang yang kafir, wa qalal kafiru ya laitani kuntu turaba. Kita lihat dari surah An-Naba ya, ayat yang ke-40. Bagaimana kemudian orang-orang kafir itu malah harapannya, Anda kalau bisa jangan dibangkitkan. Itu orang-orang kafir. Kita tutup. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Di sini. Wa yaqulul kafiru, dan orang kafir berkata, ya laitani, oh seandainya saja kuntu aku turaba menjadi tanah. Apa maksudnya? Kalau di dunia saja di tanah ya hari ini tidak akan dibangkitkan, nggak akan ketakutan, tidak akan kemudian takut akan diazab karena mereka sudah tahu kemana nanti perjalanan hidupnya. Nah ini orang-orang kafir. Maka bagi orang yang beriman dibangkitkan dari kematian itu bukan satu ancaman, tapi itu adalah bagian dari nikmat karena Allah akan melengkapi, menyempurnakan balasan dari ketaatan yang kita lakukan di dunia. Jamaah rahimakumullah. Maka apa yang dilakukan oleh manusia atau yang kita lakukan selama ini harus kemudian kita evaluasi, itu nanti berakibat baik pada kehidupan akhirat saya atau tidak. Nah gitu. Sehingga kemudian kita tidak menjadi orang yang ikut-ikutan, ke sana ikut, ke sini orang pada ke sini ikut, padahal kita tidak memiliki tujuan yang sama. Kecuali memang tujuan sama, kemana? Pengajian, yuk datang. Kemana? Ini ada Jumatan, datang. Itu karena sama visinya. Maka kalau kita lihat dalam hadis Rasul SAW, qala Jibril, riwayat dari Abu Daud dan Daud At-Tayalasi, dari Jabir bin Abdullah qala Rasulullah SAW, Rasul pernah bersabda begini, qala Jibril, Jibril pernah berkata, ini malaikat Jibril, ya Muhammadu, wahai Nabi Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Ish, hiduplah, masyikta, sesuka hatimu gitu. Nek bahasa Jawa sakarepmu dhewe. Jadi kalau hidup sesuka hatimu, fa innaka mayyitun, maka sesungguhnya kamu akan mati. Orang kemudian kalau tak ingat kalau kita akan meninggal, ingat ya dia tidak akan kemudian sesuka hatinya. Orang kemudian yang mungkin lupa ya dengan kematian, ngancam sana, ngancam sini, buat onar di sana, buat onar di sini, seolah-olah dia tidak akan mati. Seolah-olah kemudian tidak akan mati. Berbuat kerusakan di sana, di sini, mencela di sana, di sini, memfitnah sana sini. Selesai satu kasus, pindah kasus yang lain. Hidupnya adalah dari kasus ke kasus. Karena kalau dia berhasil mengkasuskan, dapat fee. Kemudian selesai, ngasuskan lagi. Dalam artian dalam memfitnah sana sini. Fa innaka mayyitun. Wa ahbib ma syi'ta, cintailah sesiapapun yang kau sukai. Fa innaka mufariquhu, karena engkau akan berpisah dengannya. Bapak Ibu, ada yang kemudian kita manusia ketika cinta sesuatu terus dibawa mati? Kan tidak ada dalam bentuk materi, itu kan tidak ada dalam bentuk materi. Suami istri, gimana perjanjian suami istri? Sehidup semati. Pak, kita hidup semati ya. Iya Ma, kalau Mama duluan ya silahkan. Bapak tak hilang satu tumbuh 1000.
Hidup semati, nyatanya juga tidak. Ketika Ali bin Abi Thalib melewati satu kuburan, setelah membaca doa melewati kuburan kemudian mengatakan, wahai engkau yang berada di dalam kubur, rumah yang kau tinggali sekarang sudah dipakai orang lain. Jadi rumah yang dulunya dicintai, dielus-elus, dielu-elukan, dibangun, dipoles, diperbaiki, hanya ketika meninggal ditinggal. Kemudian harta yang kau kumpulkan itu sudah dibagi di antara ahli warismu. Dia cinta. Siapa yang kemudian tidak cinta harta? Kenapa kita menjadi cinta harta? Harta adalah materi dan kita diciptakan dari materi. Maka materi dengan materi itu cocok. Tapi kemudian jangan sampai melanggar aturan. Kemudian dikatakan bahwa istri yang kau cintai sudah dinikahi oleh orang lain. Maka di sini mufarikuhu, apapun yang kemudian kalian cintai, karena engkau akan meninggalkannya, akan berpisah dengannya. Anak dengan orang tua, kakak beradik pun kemudian berpisah. Suami dengan istri, istri suami pun kemudian berpisah. Ya, artinya dia berpisah. Ustaz, kalau misalkan meninggalnya bareng gimana, pada gandengan, itu nanti di akhirat bisa gandengan enggak? Allahu a'lam. Saya tidak tahu kalau masalah itu. Sesuatu yang gaib. Jadi meninggalnya, ayo kita hidup mati, kemudian bersumpah yuk mati bareng-bareng. Apakah bisa bersama? Kalau meninggalnya adalah udah unsur bunuh diri, maka tempatnya adalah di neraka. Kenapa? Karena dia mengambil haknya Allah. Allah berhak untuk mematikan makhluknya, manusia dalam hal ini. Tapi manusia membunuh dirinya sendiri, maka dia mengambil haknya Allah dan Allah berhak untuk murka terhadapnya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka mulaqihi. Nah, yang kaitannya dengan pembahasan kita adalah di sini. Wa'mal ma syi'ta, berbuat sesukamu, berbuatlah sesukamu, fa innaka mulaqihi, karena kamu akan bertemu dengan perbuatanmu itu. Maka kemudian kalau perbuatan buruk yang masih kita ingat, harus kita kejar dengan pertobatan. Perbuatan yang mengganjal diri, maka kemudian harus kita kejar dengan pertobatan. Ucapan yang kemudian tidak mengenakkan kepada orang lain, kita kejar dengan pertobatan. Terus tobat gitu, sehingga tidak menjadi beban. Kesalahan dengan orang lain kita kejar dengan memohon maaf dan ampunan kepada Allah. Nih, wa'mal ma syi'ta fa innaka mulaqihi. Jamaah rahimakumullah, ini juga menjadi salah satu dalil pegangan kita bahwa jangan sesuka hati dalam bertindak. Mumpung masih kuat, sesukanya berperilaku. Mumpung masih berpengaruh, sak suka-sukanya berperilaku. Bangun pintu gerbang dengan model gajah, gerbang gajah berapa miliar? Belum tahu. Kalah dengan komodo, kalah dengan ini dan itu. Jadi mumpung kemudian berkuasa, jangan sesuka hatinya. Ya, kenapa? Mulaqihi, akan bertemu, akan ditagih di sini. Mulaqihi, sehingga kemudian amanah itulah kemudian seharusnya memperberat timbangan kebaikan, bukan kemudian memperberat hisab di akhirat nantinya. Maka kemudian famulaqihi di sini. Katahan famulaqihi, kalau kita lihat di sini kita membahas yang kata hi. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, innaka, sesungguhnya engkau, kadihun, telah berupaya, ila rabbika, kepada Tuhanmu, katahan, dengan upaya yang keras, famulaqihi, kamu akan menemuinya. Jadi nya ini, hi ini Bapak Ibu, ada dua tafsir. Satu adalah bertemu dengan hi, itu adalah amalannya, baik atau buruk. Yang kedua, hi famulaqihi, itu hi adalah kata ganti yang kembali kepada Allah. Famulaqihi kembali pada rabbika. Gitu, kembali pada rabbika. Maka di sini di tafsir dikatakan bahwa faqauluhu famulaqihi ya'udu ad-dhamiru ilal amali min khairin aw syarrin. Famulaqihi, maka kalian atau dia akan menemuinya, akan menemui perbuatan yang baik atau buruk yang dulu dia lakukan. Jadi la taziru waziratu wizra ukhra, seseorang itu tidak menanggung dosa orang lain. Ya, dosa itu akan ditanggung oleh pelakunya. Sebagaimana amal baik akan kembali pada pelakunya. Wakilah, dan dikatakan yang kedua, ya'udud dhamiru ala qalihi rabbika. Yang kedua berpendapat bahwa kembali kepada Allah. Famulaqi rabbika, kamu akan bertemu dengan Tuhanmu. Satu dimaknai bahwa akan bertemu dengan amalannya. Yang kedua dimaknai bahwa dia akan bertemu dengan Rabbnya. Ya.
Dan kemudian dua-duanya akan ditemui. Kita akan bertemu dengan Allah di akhirat, dan kita akan bertemu dengan amal-amal kita. Ya, terlepas dari kata domir ini, famulakihi fayujazika bi'amalika wa yukafika ala sa'ika. Jadi apa yang kemudian kita lakukan, itulah yang akan menjadi balasan bagi diri kita. Bagaimana kondisinya? Jamaah rahimakumullah. Tsumma dzakara ahwalan nasi wa inqisamihim ilal fariqaini yaumal qiyamah. Jadi di ayat setelahnya nanti itu menggambarkan ini loh kondisi manusia di akhirat. Kemujizatan Al-Quran antara lain adalah memberi kabar sesuatu yang belum terjadi. Kan disebut dengan gaib, gaibun. Gaibnya, informasi gaib dari Al-Quran, satu, menggambarkan sesuatu yang belum terjadi digambarkan sekarang. Yang kedua, menceritakan sesuatu yang sudah lama terjadi, bahkan manusia tidak ada yang ingat, kemudian disebutkan dengan detil dan benar serta akurat, dengan akurasi yang tinggi. Itu adalah salah satu di antara keajaiban Al-Quran. Kita lihat bagian yang pertama. Fa'amman, adapun orang yang utia, adapun man, orang yang baik laki-laki maupun perempuan, dan man ini kembali kepada mereka yang sudah balik. Karena kalau sudah balik sudah mukallaf, sudah ada hukuman, sudah ada ketentuan hukumnya, halal haram sudah berlaku. Utia, mereka ini kemudian diberikan kitabahu, buku catatannya, catatan amal perbuatannya, biyaminihi, dari sebelah kanannya. Sebelah kanan. Innar rasula yuhibbut tayammun. Rasul itu juga suka suka yang sebelah kanan. Misalkan kalau sesuai dengan aturan ya, kalau makan dengan tangan kanan, terkadang Rasul kalau salaman itu juga dari sebelah kanan kalau banyak orang. Bukan berarti nanti ketika sholat jamaah semuanya di sebelah kanan ini, sebelah utara semua. Oh, kanannya imam, yang sini kosong. Enggak seperti itu. Sesuatu yang kemudian diberikan dari sebelah kanannya. Nah, kita lihat di sini jamaah rahimakumullah. Ada dua kelompok di hari akhir. Pertama adalah al-fariqul awal al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Hidup dalam kondisi beriman, meninggal dalam kondisi beriman. Jadi dua ini, hidupnya beriman, kemudian meninggal beriman. Wabil khusus adalah meninggalnya itu dalam kondisi beriman. Jika na'udzubillah orang beriman meninggal dalam keadaan kufur, maka yang terhitung adalah kekufurannya, bukan keimanan. 83 dalam kondisi yang muslim mukmin yang baik, kemudian menjadi kufur adalah 6 bulan atau bahkan 1 bulan, banding 82 atau 83 kali 12, kan tidak sebanding. Maka yang ternilai adalah kekufurannya. Nah, karena sesuatu yang dilihat adalah dari akhirnya. Atau sebaliknya, hidup kemudian puluh-puluh tahun dalam kondisi yang kafir, sebelum meninggal mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baru diam, kemudian tenang, tidur sejenak, 10 menit wafat, maka dalam keadaan beriman. Enak ya Pak Ustadz? Dia nggak sholat, baru syahadat, nggak sempat sholat, kan baru 5 menit, 10 menit. Kemudian nggak puasa, nggak zakat, nggak haji, tapi kok bisa masuk surga? Nek pengen jadi coba mawon, nek berani. Dan tidak ada jaminan, gitu. Tidak ada jaminan. Maka Rasul kemudian pernah bersabda bahwa seberuntung seseorang adalah dia, gitu. Ke sahabat yang dimaksud, baru mengucapkan syahadat, kemudian ikut berperang dengan Rasul, dan kemudian qadarullah syahid. Ya belum sempat sholat, belum sempat puasa, zakat, apalagi haji, apalagi daftar kuota, nggak ada. Itu kemudian Rasul mengatakan, bersabda, sebaik-baik orang adalah dia. Sudah masuk Islam, dilihat adalah tidak melakukan perbuatan dosa, wafat dalam keadaan beriman dan di medan pertempuran. Jamaah rahimakumullah. Kelompok orang yang pertama ini adalah orang-orang yang kemudian beriman pada Allah. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ayat 789. Fasaufa, maka dia kelak, menggunakan kata fa. Fa ini memberi makna segera, bisa. Kalau saufa memberi makna ada jeda waktunya. Nek sa, temannya saufa adalah sa. Kalla saya'lamun, kalla saufa
ya'lamun, ada saufa dengan sa. Kalau sa adalah segera akan melakukan itu, kalau saufa masih ada jeda waktunya. Maka ini kan masih ada jeda waktunya antara kita sekarang dengan hisab kan masih lama. Fa saufa yuhasabu, dihisab, dimintai pertanggungjawaban. Hisaban dengan pemeriksaan yasira, yang mudah, segera, cepat dan simpel. Kenapa? Karena mereka beriman dan meninggal dalam kondisi yang beriman. Wa yanqalibu, kalau sudah demikian dia akan kembali ila ahlihi, kepada keluarganya, masrura, keluarga yang sama-sama beriman. Kalau dalam keluarga itu ada yang tidak beriman, maka tidak masuk dalam keluarga ini. Berarti yang tidak beriman masuk di kelompok yang lain. Wa yanqalibu, dan dia itu kembali kepada keluarganya, ila ahli masrurah, dalam keadaan gembira. Berarti Bapak Ibu jamaah rahmatullah, di sini bahwa akan ada reuni keluarga. Di mana? Di akhirat. Nah, gimana Ustaz kalau kita tidak tahu nenek moyang kami yang ke atas? Napa nggih? Udeg-udeg siwur, tepuk bosok. Napa malih, Pak? Itu kan anak cucu napa malih? Cicit, buyut, udeg-udeg siwur, tepuk bosok, sotel. 10 itu. Nanti akan bertemu dengan keluarganya, sehingga dalam berkeluarga itu, mohon maaf, jangan sampai kemudian muncul kebencian. Aku gak sudi ketemu awakmu ning surga engko. Nah, itu bahaya itu. Aku gak sudi ketemu ning akhirat. Berbahaya itu. Jadi akhirat itu jangan dijadikan sebagai candaan, atau kemudian gara-gara tidak suka kemudian memvonis tidak akan mau bertemu dengan saudaranya di akhirat. Lah ini pas saudaranya di surga, lah dia tidak mau ketemu, terus di tempat mana? Nah ini kemudian menjadi tidak bagus nih. Wa yanqalibu ila ahlihi, berarti kemudian bisa dipertemukan. Dalam ayat yang lain juga demikian, bisa reuni di dalam surga. Orang-orang yang beriman itu kemudian bisa dipertemukan kembali oleh Allah. Kalau misalkan suami istri meninggal, nanti istrinya bilang, nanti saya jadi bidadarimu ya di surga ya, gitu. Dalam hati suaminya gimana? Kalau istrinya ngomong itu, pret, kok pret gimana maksudnya? Mendingan kalau bidadari wae daripada awakmu cerewet ning donya, cerewet ning kono padha cerewet. Jangan, tidak boleh. Dalam pembahasan surah Al-Kahfi niku, secantik-cantiknya bidadari itu tidak lebih cantik dari istri pasangan suaminya di dunia. Tidak bisa lebih cantik daripada itu. Nganu Ustaz, istriku nek tidur ngorok, nanti di surga udah beda gitu loh. Akan diperlihatkan usia mudanya, karena Dr. Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya menyebutkan rentannya adalah 30 tahun. Usia 30 tahun itu. Nah, jamaah rahimakumullah, ila ahlihi, kepada keluarganya. Maksud daripada ahli adalah yang memiliki hubungan nasab rahim. Jadi kan keluarga besar jadinya. Wah, keluarga besar. Boleh nggak mengibarkan spanduk di akhirat? Tidak boleh. Bawanya gimana Pak? Bikin spanduk bawa ke akhirat. Kumpul terahnya Bapak ini di sini, terahnya Bani ini di sini. Semua akan dikumpulkan oleh Allah, orang beriman dalam satu kumpulan, dan tidak ada yang kemudian yang punya rasa mangkel, kesenggol sini, temperamen, marah-marah. Tidak ada. Bagi orang-orang yang beriman tidak ada yang demikian. Semua itu fokus dengan kemudian balasan yang Allah siapkan, surga atau neraka. Itu udah fokus itu. Nah itu. Nah kemudian kita balik lagi di sini. Fa amman man utiya kitabahu kitaba amalihi biyaminihi fahumul mu'minun. Ini kemudian tidak bisa dibuat-buat Bapak Ibu. Menerima catatan amal perbuatan dari sebelah kanan dengan tangan kanan, diberikan sebelah kanan menjadi simbol kebaikan. Itu nggak bisa dibuat-buat. Orang yang kemudian menjadi kelompok yang buruk, mereka dalam keadaan kufur, menerima catatan amal perbuatan dengan tangan kiri, kemudian tangan kiri kamu sembunyi biar tangan kanan yang mengambil, itu nggak bisa. Itu tidak bisa. Karena sudah by design, Allah yang sudah mengatur, dan Allah yang sudah kemudian mengelompokkan mereka. Kelompok ahlul yamin misalkan sudah dalam satu kelompok sendiri. Kemudian yang keluar orang yang kiri, kelompok yang ashabus shimal itu, yuk kita ke sana aja, itu orang-orang baik tuh, mukanya bercahaya tuh, semprobong tuh. Bekas air wudunya masih kelihatan itu.
Anggota tubuh yang sering diusap ketika berwudu masih kelihatan, kita ke sana, nggak bisa. Tidak bisa, karena sudah dikelompokkan sendiri-sendiri. Maka ketika kita melihat ashtatal liyurau a'malahum, itu kemudian sudah dipisah dan dibagikan oleh Allah seperti itu. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatal liyurau a'malahum. Yauma idzin, pada hari itu, yasdurun nasu, manusia keluar, ashtatan, berkelompok-kelompok, liyurau, untuk diperlihatkan kepada mereka, a'malahum, amal perbuatan mereka. Nah ini kemudian yauma idzin itu rata-rata kemudian menggunakan bentuk nakirah. Kapan? Allahu a'lam. Karena nakirah, isim nakirah kan kemudian masih bersifat umum, belum spesifik. Jamaah rahimakumullah. Maka kemudian ada orang beriman yang kelompok pertama, di sini disebutkan pertama, fa innahu yuhasabu hisaban sahla. Mereka ini orang beriman, insyaallah kita termasuk di dalamnya, akan dihisab dengan hisab yang mudah. Ya, hisab yang mudah. Bagaimana Ustaz bentuknya? Allahu a'lam. Talqis ya, nggih. Ana ning surga? Nggih, alhamdulillah. Langsung cepet gitu. Tanya, sapa kowe? Dihisab terus, panjang lebar. Maka kalau orang yang ini manuqishal hisab uzziba, orang yang didebat, ditanya pada waktu hisab, ditanya-tanya, munakosha kayak sidang itu, tanya-tanya itu, uzziba, maka itu bagian daripada azab. Ya. Bi an ta'arada alaihi sayyi'atihi tsumma yaghfirullahu Allah wa yatajawazu anha. Boleh jadi nggih, orang yang beriman ini masih memiliki dosa. Boleh jadi ketika dibangkitkan. Tapi Allah kemudian berkehendak untuk mengampuni, ya terampuni. Bukan berarti kemudian santai, meskipun punya dosa, yang penting saya beriman, nanti Allah ampuni. Ya Allah kan yaghfiru liman yasha. Allah mengampuni kepada siapapun yang Allah kehendaki. Gitu. Oleh karena itu baiknya bagaimana? Ya jangan berdosa. Selama kemudian masih di dunia, masih bisa melakukan kebaikan dan menjauhi kemaksiatan, lakukan keduanya itu. Wah, Bu, wah Ustaz, Bu niku napa? Impas. Orang maksiat kemudian nanti sholat, maksiat, sholat. Hitungannya tidak demikian, tidak kemudian kosong-kosong. Wes kosong-kosong Ustaz, saya nggak punya apa-apa. Lah maksudnya gimana? Saya tadi maksiat, sekarang sholat. Kan udah bersih toh? Kan sholat kan menghapus dosa. Ya. Nanti maksiat lagi kemudian umroh. Gitu. Habis maksiat, habis umroh kan bersih. Allah menghapus dosa-dosa di antara dua umroh. Kemudian maksiat lagi, kemudian haji. Nah ketika haji belum sampai sudah mati. Jadi nggak bisa dikatakan kosong-kosong Bapak Ibu, berbahaya. Hitungan manusia berbahaya karena meremehkan dosa itu sendiri tadi loh. Maka min ghairi ayyunaqishahu al-hisab fadzalika huwal hisabul yasir. Jadi kemudian tidak ditanya panjang lebar, tidak didebat, maka itu adalah hisab yang mudah dan singkat. Dan di sini dikatakan summa yaghfiruhallahu wa yatajawazu anha. Allah mengampuni dosanya. Jamaah rahimakumullah. Maka diriwayatkan dari Imam Ahmad, Imam Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi dan Nasa'i dan Ibnu Jarir dari Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nuqishal hisab uzziba. Sesiapa yang kemudian ditanya-tanya di sidang kemudian diminta pertanggungjawaban, maka uzziba, dia itu adalah diazab. Ya. Kemudian qalat Sayyidah Aisyah mengatakan, faqultu afalaisa Allah taala qala, bukankah Allah sudah berfirman, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, bukankah Allah akan menghisab dengan hisab yang ringan gitu. Qala laisa dzalika bil hisab walakin dzalika al-'irdu. Itu bukan maksudnya adalah hisab, tapi diperlihatkan. Orang mukmin diperlihatkan, ini loh dosamu tinggal ini segini. Tapi kamu meninggal dalam keadaan beriman, kamu juga taat, kamu memiliki dosa, masih ada sisa dosa, dan dosa ini yang kamu lakukan tidak menghanguskan, tidak memberhangus keimanan. Karena ada dosa yang kemudian menghapus keimanan, syirik, itu menghapus keimanan, menyekutukan Allah, kemudian murtad, keluar dari Islam, itu kan menghapus semua keimanan. Ini kamu punya amalan baik, kamu punya dosa masih ada. Contohnya yo tulanan HP ning pengajian, ngantuk ning pengajian, masa ikut dosa itu kan enggak.
atau dosa-dosa yang kemudian hilaf, lupa, pernah kemudian marah pada orang lain, pernah kemudian orang merasa terzalimi dengan ucapan dan perbuatannya, ini kemudian Allah, saya ampuni dosamu, maka kamu jadi bersih. Kenapa? Allah mengampuni siapapun yang kemudian Allah kehendaki, dan Allah Maha mengetahui. Nah, jamaah rahimakumullah, itulah yang kemudian dimaksud dengan hisabnya orang yang beriman. Wa man nuqishal hisab yaumal qiyamah uzziba. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Wa hadzal ladzi yu'ta kitabu bi yaminihi wa yuhasabu hisaban yasira. Ini bagi orang yang kemudian diberikan catatan amal perbuatannya dari sebelah kanan. Nanti akan kembali. Maka di awal tadi kita membuka bagaimana bahagianya orang tua ketika melihat anaknya kembali pulang ke kampung halaman. Sudah sekian tahun nggak ketemu, kan senang bahagianya. Orang kemudian ketika menerima catatan amalnya kan kemudian berpikiran kanan atau kiri, surga atau neraka. Alhamdulillah ternyata kemudian menerima catatan dari sebelah kanan. Maka kembali pada keluarga yang sama-sama beriman. Maka kembali dalam keadaan bahagia. Agar kemudian bisa kumpul di surga nantinya, maka didesain dari dunia. Bagaimana desainnya? Saling menjaga keimanan masing-masing dan saling menguatkan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan berislam. Jika ada anggota keluarganya yang kemudian muntuk-muntuk mau keluar Islam, dikuatkan. Jangan. Kamu ngapain mau keluar daripada Islam? Itu saya banyak masalah gara-gara Islam, saya banyak masalah. Bukan gara-gara Islam, tapi ini adalah untuk menguatkan keislamanmu. Kamu dicoba, diuji biar hati kuat. Wah, saya merasa sendirian, ada kami. Jadi kan saling menguatkan, keluarga itu saling menguatkan. Jangan kemudian ketika dia mengadu, ini gara-gara saya berislam ternyata banyak ujiannya. Aku yang ngono berdoa kok. Tapi ya biasa, betul wae kok. Ayo. Ternyata di luar malah tambah lebih berat. Belum sempat kembali pada Islam, sudah qaid, sudah mati. Nah, artinya kemudian terus menyesal bagaimana? Sudah meninggal, maka tidak berarti. Sehingga kemudian jamaah rahimakumullah perlu memang saling menguatkan satu dengan lain, menguatkan keimanan, keislaman, kan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Termasuk juga mohon maaf ketika ada orang saudara yang kemudian dalam perawatan kritis gitu misalkan, kan usaha kita adalah mentalkin, itu bagian daripada penguatan keimanan. Dr. Aldi, kalau misalkan orang sedang tidak sadar, dia tidak bisa membuka mata, ya kan, tidak bisa berucap, tapi indera pendengaran kan masih, gitu kan, indera pendengaran itu masih. Allah yarham Prof. Yunari Ilyas ketika di PK waktu itu, ketika kemudian dikasih kalimat thayyibah, itu tetap mengeluarkan air mata, tapi meskipun tidak bisa dibuka. Jadi jangan kemudian berharap, gak usah ditalkin, wong dia itu gak bisa buka mata, dia gak bisa bicara. Jangan, tetap dari telinga kanan, la ilaha illallah, pelan-pelan. Ayo ngomong, ayo, nggak mungkin. Tapi kemudian masih bekerja, indera pendengaran masih bisa. Ya ingin hati mengucapkan, tapi apa daya kemudian sudah tidak mampu. Dan kalimat la ilaha illallah termasuk kalimat yang mudah untuk diucapkan tanpa menggerakkan bibir. Coba Bapak Ibu buka bibirnya kemudian mengucapkan la ilaha illallah, itu masih bisa. Ayo coba, ayo. Jangan bernafas dengan menjulurkan lidah, susah itu. Itu termasuk kalimat yang mudah. Jadi Allah sampai mendesain dengan ringannya. Meskipun seseorang, mohon maaf, pasien yang kemudian tidak bisa menggerakkan lidahnya gitu, itu tetap bisa mengucapkan la ilaha illallah semampunya, mastata'tum, semampu kita melafalkan itu. Maka dari Imam Tabrani dan dari Thauban, kita dengarkan dan dulu ya.
Jamaah rahimakumullah. Maka ketika kita menginginkan dari kelompok yang pertama adalah orang-orang yang beriman, menerima catatan amal perbuatannya, itu kemudian dari sisi kanan, maka kita mulai dari kehidupan dunia ini. Dari sekarang ini, tanpa harus nunggu nanti dengan tanpa kemudian taswif, suka menunda-nunda. Karena kita tidak tahu kapan dan juga di mana. Fa'tabiru ya ulil albab, fa'tabiru ya ulil absar. Maka kemudian kita melihat, mengambil pelajaran dari orang-orang berada sekitar kita tanpa harus menunggu usia yang lama. Kalau Allah sudah berkehendak dan itu sudah waktunya untuk diwafatkan, maka Allah akan mewafatkannya ini. Inilah jamaah rahmatullah. Pentingnya kemudian kita mengamalkan ku anfusakum wa ahlikum nara. Adalah saling mengingatkan, ya, ku anfusakum. Jagalah diri kalian wa ahlikum dan keluarga kalian nara, dari api neraka. Dan semoga Allah memberikan kekuatan kita selaku orang tua, kita diberi kesabaran untuk membimbing putra putri dan juga keluarga kita, dan selaku anak kemudian menjadi anak yang nurut taat kepada orang tua dalam kebaikan, ya. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah dalam kelompok orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin, ya. Makatan ibu bapak jarahmakumullah, kita coba dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.